Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tentang dasar hari ini ya, tentang E4321 dan fokus. Ya, saya serahkan ke Pak Mak. Oke, bisa dengar suara saya? Ya, sudah oke. Oke. Pak, hari ini tujuan itu bukan untuk banyak teori, tidak akan harus dengar saya terlalu banyak, tetapi untuk praktek. Berarti hands-on, tangan Anda, bukan tanganku, akan lakukan prompting. Tapi secara dasar harus mulai dengan apakah prompting, cara untuk bisa berkomunikasi dengan mesin, bagaimana berfokus, dan project-project yang berikut. Saya akan share screen. Right. Oke, hari ini kami akan 4 bagian. Prompt, topic, dan PA. Itu project pertama, bagian pertama. Prompt apa? Kalau sudah pernah WhatsApp, yang kotak kecil itu tempat untuk prompt. Kalau sudah punya Google, tempat itu untuk prompt. Dan kami akan belajar bagaimana mengisikan keinginan konversasi dan lain daripada kita di dalam prompt dan akan lanjut. So, project pertama kami akan lihat satu topik, akan lakukan PA sedikit, dan hanya untuk belajar bagaimana dasar untuk interaksi dengan AI. Setelah itu akan dasar untuk multiplikasi dari khotbah. Setelah itu advanced, kurang-kurang lebih 1 jam per bagian, dan akan tutup dengan cepat sekali omong tentang strategi, kalender, ide, dan langkah berikut. Oke, berarti mulai. Intro project pertama, prompt, topik, dan PA. Apa kunci prompt? Bagaimana dilakukan dengan baik-baik? Itu yang akan jadi dasar untuk bagian ini. Kunci prompt. Eh, um, sorry, salah saya sedikit. Oke, untuk mulai saya akan omong sedikit luas tentang AI. Saya akan omong 4 fakta dengan 3 tujuan, 2 hasil, dan 1 keinginan. Ini alasan Anda ada di sini. Itu berdasar filsafat sabda tentang AI, dan bersama akan mulai dari sini, Anda itu akan ada satu cara untuk prompting yang baik dan demo. So, saya harus dengan cepat. Mulai dengan AI 4, 3, 2, 1, start. Oke, AI ada 4 fakta. Fakta pertama, AI sudah ada. AI sudah ada, and tak hanya itu, fakta kedua itu akan ada terus. Sadar tidak sadar, AI tidak hanya chat GPT atau yang conversational, and AI ada itu hanya kurang lebih 450 hari sejak November tahun yang lalu, 14 bulan yang lalu. And AI seperti conversational chat GPT, sekarang ada Bard, ada Bing, sekarang ada Perplexity, ada Claude, dan ada berapa banyak lagi. Itu sesuatu yang sangat baru. Itu sesuatu yang untuk banyak orang, wah, hebat, dari mana itu? Tapi sadar tidak sadar, AI sudah lama ada. And what is AI? How to use it? Why? Sudah ada series dari Sabda secara teorinya, dan itu satu pergumulan yang sudah cukup lama dilakukan, tetapi AI is here, and itu akan ada terus. Setiap tahun, itu tak hanya lipat ganda, tapi setiap 6 bulan. Itu bukan hanya multiplicative, tapi exponential dan sedang naik dengan pesat. And tahun depan, lebih lagi ini bukan seperti COVID, sudah ada dan lewat. AI is here to stay, akan ada terus menerus. Dan itu ada realitas. Itu seperti orang mikir HP sudah lewat, no. Itu ada terus. Dunia digital ada terus. And so kalau ngomong tentang zaman dulu klasik, setelah itu digital. Well, yang generasi berikut bukan generasi digital, tapi generasi AI. Itu akan ada terus, dan fakta yang ketiga, itu akan mengubah segalanya. Dan itu alasan kumpul sini. Itu mengubah cara untuk persiapan khotbah, untuk multiplikasi khotbah, itu mengubah
apa yang bisa lakukan dan cara lakukannya. Tidak hanya di dunia bisnis, tidak hanya di dunia pendidikan yang bikin lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat. Tapi di dalam gereja itu sedang mengubah. Lihat anak-anak sekarang, kalau mereka belajar dengan cara sangat lain daripada dulu. Dulu ke perpustakaan, setelah itu ada Google, kepada web, setelah itu ada WhatsApp, social media, dan mereka kepada teman-teman, and semua itu. Dan sekarang AI sedang mengubah cara anak-anak belajar. Tak hanya anak-anak, tetapi cara untuk interaksi dengan Alkitab, untuk belajar topik, untuk belajar PA, dan akan lihat itu. Tapi mau tidak mau itu akan mengubah segalanya. Kerja, jenis kerja, cara kerja. Itu akan mengubah cara persiapan khotbah dan lebih lagi multiplikasi khotbah. Dalam tahap yang berikut, project berikut ini akan belajar tentang multiplikasi khotbah and hands-on lakukannya. Tapi dulu akan harus belajar tentang prompt. So, ada terus itu akan mengubah segalanya and harus deal with. Kami harus bersama lakukan, belajar, lakukan sesuatu. Bisa pura-pura tidak ada, tapi masih akan ada. Dan itu satu putusan. Tapi saya mikir dengan cara proaktif bagaimana belajar bersama. And so ada 3 tujuan. Buka conversation, bicara cara-cara. Omong-omong. Talk about it, discuss it. Dan itu yang sedang dilakukan. Dan orang yang pintar untuk omong dan diskusi hal ini nanti ternyata itu orang yang sama yang punya skill untuk omong dengan mesin. Lebih daripada itu eksperimentasi. Berarti coba. And eksperimentasi itu berarti akan hands-on. Akan tidak hanya teman yang lakukan, tapi saya yang lakukan. Saya akan kumpul beberapa orang untuk sharing results dan membagikan. Wah, ini bisa dengan baik-baik. Ini saya tidak mengerti. Mengapa saya dapat kesalahan atau ada yang tidak benar? And seterusnya. Tapi sharing what works and what doesn't. Sharing how to prompt. Dan itu yang akan belajar bersama hari ini. Sharing dari pengalaman Sabda dan teman-teman lain untuk bagaimana prompting dengan baik. Akan ada 2 hasil. Akan belajar and akan bisa melayani. Mengapa kumpul bersama? Hanya untuk saya dapat ilmu? Tidak. Tapi untuk ilmu ini bisa dipakai untuk jadi berkat kepada yang lain. Untuk saya bisa mengajarkan kepada yang lain. Mengapa kumpul bersama? Tidak hanya untuk belajar, tetapi untuk melayani. Untuk khotbah yang lebih, tidak hanya baik, tetapi yang bisa dipakai dengan cara yang lebih banyak. Kami kumpul untuk belajar bagaimana melayani dengan multiplikasi khotbah. Okay, so teach and lead. Nah, kami tidak akan panjang lebar tentang ini karena ini sudah ada di dalam sesi-sesi yang diarsip aisabda.org, tapi secara dasar keinginan untuk semua yang Sabda lakukan and semua workshop itu AI for God. And AI for God lebih lagi sekarang itu yang kami lakukan. Okay, so sekarang kunci itu prompt. Prompt adalah apa dan bagaimana lakukannya. Okay. Untuk prompt itu omong tentang omong, ngobrol, berbicara. And bagaimana lakukannya? Apakah ada skills? Dan saya masih ingat ada ternyata kelas untuk bagaimana berbicara dengan orang lain dengan baik. Bagaimana mendengar dan bagaimana didengar. And itu sama dengan mesin. Dan talking to machine itu sesuatu yang rasa aneh. Bisakah? Dan apakah itu hanya omong dengan dia sendiri? And karena itu kami akan lihat bersama apakah arti dan bagaimana bisa berbicara dengan AI dan akan sadar itu bukan hanya mesin. AI lebih gampang kalau dimengerti bukan sebagai mesin. Ada oven, ada toaster, ada mobil. Bukan seperti itu, tetapi ini learning machine. Ini AI adalah learning technology atau machine learning. Mesin yang bisa benar belajar
and large language model. And saat omong dengan itu, sedang omong dengan, dan kami suka pakai hurufnya A, satu assistant, I, satu intern, satu magang, satu orang yang bisa menolong. Dan saat mulai mikir tentang AI, seperti sesuatu yang bukan hanya machine, tetapi punya intelligence, punya kecerdasan buatan, tapi masih itu artificial, yes, tapi itu punya intelligence. And so, apakah ada rahasia untuk ngomong dengan intelligence itu? Well, yes. Harus ada skill, harus ada praktek. Ternyata Dr. Beda daripada punya teenager. Dulu punya teenager, satu pemuda. Belajar bagaimana berbicara perlu skill, kesabaran, perlu untuk belajar bagaimana connect, bagaimana interact, bagaimana komunikasi dengan cara yang tepat. So, fokus itu tentang komunikasi. Bukan komunikasi dengan teenager atau dengan orang asing atau dengan bahasa yang beda, tetapi bagaimana komunikasi. Perlu skill. Siapapun yang pernah belajar bahasa Inggris, latih. Setelah itu coba lagi. Salah kadang-kadang. Hasil sering. Dan akan belajar satu cara yang nama fokus. Dan ini akan lanjut. So, apakah fokus? Fokus itu prompt engineering, prompt design, atau dengan paling sederhana, komunikasi dengan mesin itu. And itu akronim akan ada 5 huruf, and itu menolong untuk bisa komunikasi lebih tepat. Kalau saya punya satu assistant dan saya hanya teriak, tolong, well, tidak ada detailnya. Tapi saya bilang dengan spesifik, tolong dengan A, dengan cara B, untuk alasan C, dan dalam konteks dan waktu, itu akan jauh lebih baik hasilnya. Dengan cara yang sama, ada kunci sukses untuk prompting yang baik. Dan kami akan sekarang lihat itu bersama. Fokus adalah kunci untuk prompt yang baik. Yang pertama, apa formatnya? Kalau saya sedang kerja dengan AI, itu selalu akan default ke sama. Ada 1, 2, 3 paragraf di jawaban, top. Tapi misalnya saya mau satu lagu, saya harus bilang, saya mau dalam format lagu. Kalau saya mau di dalam garis besar, dalam bullet point format. And so, seperti apa bentuk daripada jawabannya? Saya mau di dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? Tanya sekali dan itu akan ingat dan lanjut. And so format, saya mau renungan. Dan lebih lagi, saya mau renungan itu punya judul, setelah itu punya ayat kunci, dan subjudul, dan topik, dan isinya dengan di kaki 2 pertanyaan refleksi. Format. And objective. Apa objektif? Tujuan saya itu hanya untuk ngobrol. Ada AI seperti Pi.ai yang pintar ngobrol akan bisa kenal orang yang kali pertama dia mulai 2 jam lewat dan dia sadar. Saya baru ngomong 2 jam seperti WA langsung wah dia sendiri kaget berapa cepat waktunya. Apakah objektif hanya ngobrol atau seperti hari ini? Objektif. Khotbah dipakai dalam berapa banyak bentuk dan jenis format untuk bisa dijadikan berkat kepada jemaat. And so objective, saya mau bikin garis besar, saya mau bikin ringkasan, saya mau bikin drama untuk sekolah minggu. Format and objective tujuannya. Dan harus jelas untuk AI, itu tidak bisa baca pikiranku, itu tidak tahu apa yang saya ingin. Tapi kalau saya bisa jelas dengan apa objektif yang saya mengharapkan dari itu akan nolong sebaik-baik mungkin untuk dilakukan. Konteks. Apa konteks? Dan konteks itu misalnya, saya mau ini dalam konteks pertanyaan, jawab dari Alkitab. Sangat beda kalau bilang jawab daripada apapun. Konteks dari pandangan Kristen atau dari pandangan Islam, Buddha, dari dunia psikologi, dan akan lihat bersama di dalam demo untuk dengan cepat sekali apa perbedaan kalau saya hanya just tanya omong umum atau saya sangat spesifik.
konteks, pandangan Alkitab dengan ayat-ayatnya. User dan usage. Ini omong tentang roles. Saya bisa punya jawaban yang sangat beda kalau saya bilang untuk dosen, akademis, atau untuk anak yang umur 10 atau 7 tahun. And so saya di dalam prompt, kalau saya mau itu tidak hanya untuk orang biasa, tetapi kasus yang khusus, saya bisa pakai prompt untuk jelaskan. Misalnya, saya mau Anda jawab sebagai satu dosen teologi, bandingkan dengan jawab seperti rumah tangga, saya ibu rumah tangga. Saya mau Anda jawab sebagai ahli bahasa Yunani, bandingkan dengan saya tak bilang apapun. Lebih daripada itu, nulis ini dalam bahasa untuk teenager. Saya ingat saya pakai yang prompt untuk satu ayat dan saya bilang, nulis ulang Yohanes 3:16 dalam bahasa bergaul, bahasa untuk teenager dengan emoticons dan penuh dengan hidup, dengan cara untuk pergaulan yang teenager, bla bla bla. And wah, hasil sangat beda. Okay. And then yang terakhir itu spice atau spicy. Spicy, pedas, bumbunya. And ini untuk 3S. Ini untuk mengingat 3S ini. Special. Apa yang special request? Specific. Apa specific need, kebutuhan, dan mohonan. And style. Contoh special request. Jawab ini dan kasih ke saya 3 ayat terkait dengan itu. Oke, itu sudah cukup, waktu terbatas. So, saya akan bilang lagi, fokus adalah cara komunikasi, conversation, bergaul dengan AI, dengan fokus, itu kunci untuk sukses dan untuk prompt yang baik. Oke, kurang lebih itu yang mengawalkan. Sekarang akan kepada demonya. Dan akan demo nomor 1. Berarti saya akan harus ganti daripada sini, setelah itu share example, dan akan hands-on untuk Anda. Sekarang saya akan share example. Oke. Wah, gampang. Oops, ini di bagian akhirnya, no? Oke. Mana yang contoh dengan the? Oke, ada 2 contoh. Saya pakai satu yang tentang dosa. So, saya just kasih kata dosa. Oke, dosa itu ternyata daripada South India itu makanan enak. Istri dan saya sudah makan itu beberapa kali dan ternyata dosa enak. And itu satu roti, and kami dapatkan panjang lebar, tanya sendiri ke Google, bisa dapat gambar-gambarnya, tapi jelas hasilnya tidak seperti diharapkan. Dosa dalam bahasa Indonesia. Oke, itu menjelaskan. Tapi apa itu dosa? Terus, macet. Masih tidak tahu apa yang saya mau. Nah, apa itu dosa? Jawaban bentuk-bentuk. Well, apa dosa dalam bahasa dalam Hindu? Sekarang mulai untuk mengerti dari sisi agamanya. Oke, apa itu dalam dalam Islam? Dari Al-Quran, Al-Hadis, dalam Buddha, dan dalam Kristen. Setiap kali dapat jawaban yang sangat beda. Lebih lagi, apa dosa dalam Kristen? Jelaskan jawaban singkat, bentuk poin-poin. Oke, and ayat-ayatnya. Bisa mulai lihat konteksnya Alkitab untuk Kristen, khusus dengan ayat-ayat Alkitab. Dan sudah bisa lihat cara menjawab sudah sangat-sangat beda. And daripada itu, saya bisa untuk anak umur 10 tahun atau and nanti akan lihat bersama, bisa bikin renungan, saya bisa lakukan PA, bisa bikin cerita anak terkait dengan dosa, lagu terkait dengan dosa, atau poesi, and seterusnya. Dan maaf, di mana yang untuk doa? Oke. Itu hilang total. Sebentar. Oke. Saya stop share untuk itu. And saya akan lanjut dengan
hanya satu yang bentar lagi. Okay. Alright, share screen. And ini untuk yang bagian PA. Anda akan menggali topik, tapi juga akan lakukan PA. And ini sangat cepat, tidak akan detail karena sudah ada di arsip, tapi PA dengan AI bagaimana? Well, AI jadi assistant, teman PA, alat bantu, bisa, yes. Satu method AI squared, saya hanya akan satu slide tentang itu. Ini, PA, awasi Alkitab. So, mulai menggali, mulai lihat apa yang ada, daripada itu investigasi, and bisa latar belakang, bisa studi kata, bisa, dari itu ajaran apa yang Anda dapat, and implementasi aplikasi seperti apa. And so itu sudah cukup. Kalau mau detail-detail ini sudah dipresentasi beberapa kali. Oke, cukup untuk itu. Sekarang saya akan kembalikan, and itu sudah bagian demo. Itu akan jadi giliran Anda. Sekali lagi, Anda akan dalam kelompok A, buka AI, B, satu topik belajar bersama, dan C, akan daripada topik itu dan ayat-ayat yang Anda dapat akan mulai menggali Alkitab. Terima kasih banyak. Intro project kedua, next. Semua yang saya akan ceritakan itu daripada yang ini bisa dapat di aisabda.org. Terus kami omong tentang life cycle. Terus apakah life cycle itu persiapan khotbah sampai dalam prosesnya bisa mengajak next AI untuk masuk, untuk bisa kritik, untuk bisa menolong next sermon bisa lebih baik. Itu jadi pendengar yang pertama itu bisa memberi feedback, dan saya bisa kasih khotbah saya dan tanya untuk usulan dan berapa banyak yang terkait dengan bikin khotbah yang lebih baik next. And even sampai mengedit sampai next untuk yang audience, untuk bisa khotbah ini lebih tepat untuk daripada sekolah minggu sampai lansia. Saya bisa pakai itu untuk membentuk ulang, tidak hanya edit tetapi perlengkapan untuk yang khotbah saya. Perlengkapan seperti apa? Itu tahap yang berikut. Tahap berikut, kalau saya sudah punya draft khotbah, draft itu dalam bentuk tulisan saya kasih kepada AI, dan itu bisa menolong saya untuk melengkapi itu dengan multimedia. Dengan tak hanya itu, tetapi PowerPoint. Saya perlu PowerPoint, so saya tanya untuk bagaimana PowerPoint, dan saya bilang 20 slide untuk itu. Saya bisa untuk cari images and visuals yang nolong, dan yang berikut slide-nya bisa berapa banyak hal untuk memperlengkapi. Dan daripada prinsip perlengkapan ini sebelum khotbah disampaikan, saya sudah bisa disiapkan untuk warta, untuk catatan, untuk pertanyaan diskusi. Saya sudah bisa disiapkan untuk studi PA yang lebih dalam, bisa bikin renungan, saya bisa dipotong dalam ayat dan kutipan untuk social media. Saya bisa siapkan itu untuk social media. Dan semua ini yang bisa dilakukan saat saya punya draft, belum sampai berdiri di mimbar, untuk menyampaikan khotbah bisa lebih lagi setelah khotbah sudah terjadi. Khotbah itu satu yang aneh. Life cycle-nya kurang lebih itu lahir dan mati di dalam hari yang sama. So bisa lihat ini ada satu orang yang sedang khotbah. Sudah kerja berapa lama untuk persiapan dan pengeditnya. Tapi apa terjadi? Hari Minggu disampaikan, kurang lebih 1 jam setelah itu sudah mati, makan siang sudah dilupakan. Tujuan untuk multiplikasi khotbah itu untuk khotbah ini bisa punya hidup lanjut. Itu bisa diteruskan. Dan akan lihat sekarang tujuan membuat konten kreatif dan baru. Itu karena itu punya dampak yang lebih luas and lebih dalam. Itu akan bisa dilihat, didengar, dinonton, dibicarakan. And lebih daripada itu menolong seluruh jemaat untuk bisa lebih aktif, berbagi dan menjangkau. Oke, yang berikut adalah life cycle dengan multiplikasi.
Persiapan presentasi khotbah turun sampai ternyata tidak mati, tapi khotbah dihidupkan kembali, khotbah dimultiplikasi. Lebih lagi kalau ada perlengkapan. Perlengkapan itu omong tentang waktu sedang persiapan khotbah dengan paralel dengan draft. Saya bisa siapkan multiplikasinya. Saya bisa lagi pertanyaan untuk diskusi, ringkasan atau catatan untuk warta. Saya juga bisa mempersiapkan bahan mundur. Ya, dan saya bisa mempersiapkan bahan untuk itu. Oke, next. Ya. Nah, hari ini kami akan lihat dari seluruh siklus satu khotbah yang sudah disampaikan oleh Bu Yulia. Dan khotbah itu nama Aku Peduli Misinya itu dari Matius 28, ya, Amanat Agung. Sudah dikenali dengan baik-baik. Dan bersama dengan AI akan lihat 20 plus cara untuk memultiplikasikan. Memultiplikasi, saya jelaskan, itu repurposing, sedikit seperti recycle. Sudah dilihat di YouTube, ada botol aqua. Wah, dipotong, dijadi tempat untuk tanaman, dan berapa banyak project yang bisa dengan hal yang sama, barang yang sama. Sedikit seperti itu. Derivative itu kata lain untuk bagaimana dengan satu, saya bisa berapa banyak turunan, produk turunan. Oke, so kami akan lanjut. Oke, dan khususnya ini dari khotbah Ibu Yulia, ini foto waktu sedang khotbah, di kanan itu selamat pagi Bapak Ibu dan ada transcript. Transcript dijadikan rangkuman. Transcript jadi 10 topik utama. Itu jadi kutipan untuk 7 hari, itu jadi aplikasi next. And itu lebih dari itu dibikin artikel kecil, blog. Ada pokok-pokok doa, ada renungan, lengkap. 7 kali untuk 7 hari. Ada lesson plan dan pelajaran. And berikut ada sampai 30. Ada tak hanya blog tapi vlog. Ada Q&A, ada aktivitas untuk yang sekolah minggu. Ada tak hanya buku panduan tapi ada drama, ada audio. Ada berapa banyak bentuknya. Kalau punya satu series itu bisa jadi e-buku kecil. Bagaimana untuk tak hanya transkrip tapi subjudul, untuk infografis, untuk bikin podcast, and berapa banyak. Hanya dari satu khotbah itu. Yang project kedua itu akan satu tugas berdasar itu. Saya akan kasih satu demo. Oke, selesai presentasi khotbah. Apakah Anda bisa menolong saya untuk memakai isi dari khotbah itu dengan beberapa cara lain? Itu bisa, betul, saya bisa menolong. Saya bisa bikin ringkasan poin-poin. Saya bisa berapa banyak hal untuk itu. Oke, so saya kasih filenya. Akan bersama belajar bagaimana mengupload. Dan itu akan, dari itu ceritakan, oh ya, ayat utama, dan itu mulai menceritakan tentang khotbah itu. Saya bilang, terima kasih. Apakah bisa ada garis besarnya? Oke, saya itu bikin garis besar, dan garis besar sepanjang itu, berdasar itu. Apakah bisa kasih ke saya 10-15 kutipan? Oke, kutipan. Misi Tuhan selalu besar dan hanya Dia sendiri yang sanggup melakukan agar kita bergantung padanya. Murid Kristus telah diadopsi menjadi anak Allah dan diberi identitas baru. Bisa bikin short article dan khusus untuk remaja. Dan dalam 5 paragrafi, bahasanya sekarang untuk remaja. Saya yakin bisa baca. Wow bro, lo udah peduli misi Tuhan belum sih? Oke, hello bro. Gue mau sharing tentang misi Tuhan yang super keren dari Matius. Dan bahasanya, gayanya sudah berubah total untuk remaja atau pemuda. Termasuk ada pertanyaan diskusi. Karena permohonan saya spesifik, Spice, saya mau pertanyaan diskusi. Menurut lo, misi ini kedengarannya gimana? Sulit atau menantang? Dan khususnya, langkah apa yang bakal lo lakuin buat siap jadi bagian misi ini khususnya? Wah, bagus. Short article. Punya ide. Apakah bisa nulis lirik atau rap lagu? Oke.
Selalu lagu kecil. Apalagi, apakah 5 pelajaran paling penting dalamnya? Well, kita harus menanggapi panggilan, misi yang Tuhan, dan lebih lagi di era digital sekarang kita tetap dapat menjadi saksi Kristus. Dan pelajaran kelima, gereja perlu memanfaatkan media digital untuk menjalankan fungsi pelayanan dengan baik. Dan seterusnya. Sekarang saya mau untuk bisa word study, background, and itu menolong saya untuk PA dalam. Saya siapkan satu PA dalam untuk jemaatnya. Itu punya untuk tak hanya kitab ayatnya, tapi latar belakang, kata kunci, murid, kuasa, baptis, pelajaran utama, isu teologis, pertanyaan, and lebih lagi pertanyaan berapa banyak, beda itu tahu. Pertanyaan observasi, pertanyaan diskusi, pertanyaan refleksi, dan aplikasi, berapa banyak yang saya mau, and seterusnya. Batasan adalah kreativitas diri sendiri dengan berapa banyak cara untuk itu. Misalnya 5 topik tema teologis utama, kedaulatan, amanat agung, dan seterusnya. Okay? And ini renungan hari pertama, judul diutus untuk memberitakan, dan subjudulnya. And file ini akan di-share kepada teman-teman nanti, dan itu punya banyak contoh, dan kalau lihat itu lanjut terus-menerus sampai di akhir sini. Let's see, di dalam pertanyaan. Oke, berikut daftar pertanyaan yang sampai kepada jemaat saat khotbah itu. Ini berapa idenya untuk social media, untuk Instagram, buat rangkuman, desain poster, untuk TikTok, dan bagaimana bikin klip dan social media untuk itu. Dan contoh terakhir ini itu tentang PowerPoint. Nolong saya untuk bikin PowerPoint untuk itu. Oke. Sudah cukup untuk stop share. Yang bagian itu saya kembali kepada materi, dan ada satu daripada itu yang share screen, dan kami akan siap untuk lanjut. Oke, you sudah lihat demonya, dan sekarang contoh. Oke, langkah berikut. Anda dalam setiap kelompok tadi sudah pengalaman hands-on, sudah kesempatan untuk coba dengan topik dari topik kepada PA ayat yang hanya ringan, dan maaf, waktu pasti tidak cukup. Tapi sekarang akan lihat dan belajar multiplikasi khotbah. Semua pakai khotbah yang sama untuk bagian ini, tapi di project 3 itu akan seperti di project 3 itu akan jadi kreatif dan bahan Anda. Sekarang masih project kedua, dan akan garis besar pelajaran, renungan, bahan, dan silakan kreatif. Akan ada waktu lebih singkat, dan itu saya rasa akan cukup untuk mulai mengerti seperti apa multiplikasi khotbah. Oke, terima kasih. Project ketiga, sebelum saya mulai, saya akan ceritakan sesuatu. Biasa, setiap seminar atau sesi yang saya akan ceritakan tentang AI, saya akan mulai dengan kalimat yang sama. Dan saya akan bilang maaf sebelum itu, karena yang pertama, tidak mungkin ada waktu yang cukup untuk bisa lakukan semua tugas, untuk bisa belajar segalanya. Ini hanya untuk you dengan tangan sendiri, hands-on, mulai eksperimentasi, mulai perjalanan penemuan, mulai untuk lihat apa yang ada sedikit, mencicip. Tidak mungkin ada waktu cukup untuk makan enak-enak, lebih lagi untuk belajar bagaimana masak sebenarnya. Tapi seperti tadi, belajar untuk melayani. Ada 4, 3, 2, 1, saya akan ulang, tetapi ini hanya titik awal untuk mulai. Yang kedua, sebelum saya kepada intro project, saya akan bilang maaf karena saya selalu mulai semua sesi dan seminar dengan kalimat yang sama. AI is dangerous. AI is scary. AI adalah bahaya.
AI seharusnya menakutkan. Tapi itu betul juga untuk semua teknologi. Dulu, api. Wah, itu bisa menakutkan. Itu bahaya. Satu hutan, satu rumah, satu kampung bisa hancur dengan api. Listrik. Teknologi yang bisa hebat, lihat di tengah malam karena ada sinar. Motor atau mesin jalan karena listrik. Industrial Revolution berdasar listrik. Tapi listrik yang sama bisa storm, itu bisa bikin orang kena berapa banyak caranya. And so listrik itu bahaya. Jangan taruh tangan di dalam satu plug. Atau nanti tidaknya itu yang konslet, tapi dia sendiri selamanya. Lebih lagi kalau lihat tidak hanya api listrik, tetapi dari itu internet. Daripada itu gadget. Gadget untuk diri sendiri itu bahaya. Gadget dan sejak gadget itu sudah mengubah cara orang interaksi, orang mikir. Dan apakah itu gadget for God? IT for God seperti diajar oleh Sabda atau hanya untuk nikmat dan mainan diri? Otomobil. Waktu pertama keluar, dan lebih lagi kalau mikir otomobil itu hebat. Itu menolong Anda daripada tempat A ke B dengan cepat sekali. Tapi berapa banyak orang mati korban kecelakaan. Itu bahaya. Harus dipakai dengan hikmat, harus belajar, harus punya skill dan pengalaman. Biasa saya akan menunjukkan SIM. Itu bukti saya sudah belajar cukup untuk dalam teori steer tanpa membunuh orang dengan tanggung jawab. AI bahaya. AI menakutkan kalau tidak dipakai dengan baik atau benar. And dari itu yang penting itu untuk mulai belajar sedikit tentang cara kerja AI. AI tidak seperti Google. Itu bukan search engine. Tadi Mercy waktu sharing bilang, saya coba untuk tanya tentang halaman ini. AI tidak punya memory seperti itu. Itu sama dengan kalau saya tanya dia, halaman 34 daripada Alkitabmu, apa yang ditulis di situ? Tidak tahu. Tapi kalau saya tanya, cerita tentang Yusuf waktu ini, akan ingat dengan perkataan diri sendiri, dengan cara diri sendiri. And so, karena itu, cara kerja AI tidak seperti Google yang akan mengindeks, itu tahu halaman apa, halaman web, halaman buku, dan itu jadi penunjuk kepada segala resources dan bahan indexing sistem untuk seluruh internet. AI ada machine learning, berarti itu belajar seluruh internet plus untuk mengerti semantic mapping, untuk mengerti relasi dan kaitan antara kata, frasa, daripada huruf sampai bahasa, large language model, dan cara kerja AI, berarti ada tugas yang sederhana seperti math. 10 kali 12, kadang itu akan salah. Tapi hal yang luar biasa rumit tentang relasi ini dengan itu, hebat jawabannya. Dan tidak hanya itu predict, itu tidak hanya seperti Google, itu predictive engine. Berarti waktu Anda sedang ketik dengan HP, dan ada kata yang diusul, usulan itu ada cara kerja AI. Tapi tidak hanya kata berikut, tetapi dalam kalimat, dalam konteks, terkait dengan pertanyaan, apa kata, frasa, dan konsep yang paling terkait. Dan itu tidak tahu akhir dari jawabannya waktu itu mulai jawab Anda. Waktu you ngomong dengan satu orang, dan mereka tanya sesuatu, apakah you sudah tahu kalimat terakhir daripada waktu jawab mereka? Tidak. Tapi tahu, oke, saya jawab, saya akan ngomong sedikit ini dan sedikit itu, dan mungkin akhir di situ. Dan sedang omong kata akan keluar untuk ide disampaikan dengan baik. Cara kerja AI seperti itu.
bukan untuk kutip daripada halaman ini. Nah, itu bikin satu masalah yang sedikit lucu. Sekarang, sering, misalnya saya tanya tentang sesuatu dan itu mengutip Yohanes 3:16. Dan ternyata kutipan bagus. Setiap kata dan artinya tepat. Tapi saya cek dan saya lihat tidak pernah ada perkataan persis sama dalam sejarah seluruh bahasa Indonesia. 25 versi yang ada di dalam bahasa Indonesia itu menomongkan dengan cara perkataan diri sendiri. Dan so kalau saya tanya untuk kutipan ayat, kadang itu presisnya, tapi sering ada mungkin satu dua kata yang ganti pilihan dengan arti yang sama. Okay? And so harus hati-hati kalau tanya pertanyaan tentang mengkutip sesuatu, menghitung sesuatu, dan ada beberapa hal yang kelemahan AI, ada hal yang kekuatan AI. And kalau sedang lakukan PA, kalau sedang tanya untuk tugas dari sekolah sampai research yang lain, itu sangat baik untuk usulan dan ide. Tapi untuk fakta, itu bisa ngawur atau lebih parah menghalusinasi. Menghalusinasi itu berarti itu akan menciptakan informasi yang tidak ada atau yang tidak benar. Kalau saya tanya untuk satu URL, itu bikin sesuatu yang masuk akal, tapi mungkin tidak ada. Tidak seperti Google. Saya jelaskan lagi. Nah, ini masalah waktu sedang kerja dengan bahan Alkitabiah. Kalau saya sudah kasih sesuatu, saya bilang ringkas, no problem. Tapi kalau saya mulai dari nol dan saya bilang create, itu bisa, tapi itu bisa dengan kreatif. So, untuk bikin cerita-cerita hebat. Tapi untuk membuat fakta, well, kadang ngawur. So, untuk AI harus belajar batasannya. Dan itu sama dengan satu assistant. Contoh yang saya suka memberi itu kalau saya punya assistant, saya kasih ke dia tugas. Ayo, tulis tentang ini. Well, dia tahu sedikit, dan so dia tulis, dan dengan nanti imajinasinya, ingatnya, dan dia pura-pura tahu, dan dia tulis itu kasih ke saya. Harap saya dah tahu. Tapi saya bilang, dari mana ini? Dan itu seperti satu orang sudah bilang, tidak ada referensi. Berarti tidak ada alamatnya. Karena itu sama dengan saya tanya seorang seperti Roma, waktu dia jawab, dia akan daripada yang dia belajar di sekolah teologi, dia akan dari waktu ada diskusi, waktu dia baca, semua ini dikumpul dalam otaknya, dan dia akan jawab dari itu. Dan kalau saya bilang dari mana? Well, dulu ada satu dosen yang ceritakan tentang itu dan saya baca satu buku, lupa lah, tapi intinya isinya masih ada. So itu penting-penting untuk mengerti cara kerja. Tapi itu alat yang luar biasa. Dan jangan hanya alat ini. Satu hal yang selalu akan diomong itu pakai beberapa pilihan. Tidak hanya AI, tidak hanya software, pakai buku, pakai Google, dan pakai variasi alat yang ada. Jangan sampai hanya satu assistant, satu alat, satu cara. Lebih daripada itu, ada berapa macam AI. Setiap AI punya kekuatan, pribadi, dan pengertiannya yang beda. Kalau tanya AI A dan AI B, jawaban akan ada perbedaan. Tanya AI yang sama, hari ini dan nanti, jawaban akan sedikit beda. Tergantung cara untuk menyampaikan kata. Bisa ada perbedaan. Tanya Roma, hari ini dan hari besok, pertanyaan yang sama, dia tidak hafal jawaban dari kemana, dia tidak akan coba untuk dengan perkataan persis sama, dia akan ekspresi itu lagi dengan perkataan diri sendiri lagi, dan pasti tidak persis sama. So, kalau mengharapkan daripada AI, wah, saya dapat jawaban dari kemana? Tidak sama dengan kemana. Betul. Jangan mikir saya tanya satu hal yang dua kali akan dapat jawaban yang sama dua kali. Setiap kali secara kreatif itu akan menjawab ulang. Nah, ada masalah lain zaman ini. And
Ini penting sebagai introduksi untuk multiplikasi khotbah dan pengertian tentang prompt dan pengertian untuk bagaimana dengan AI. Zaman ini punya masalah dengan trust, dengan truth. AI bisa untuk hal yang hebat atau jadi motor untuk spam dan hoax. Bisa dipakai dengan baik, benar, atau disalahgunakan. Lebih lagi, banyak orang bilang ada zaman modern, ada postmodern, dan sekarang post-truth. Tidak hanya relatif, tetapi apa yang benar atau tidak benar. Apa yang bisa dipercaya dan tidak dipercaya. Kalau siapapun bisa menciptakan apapun, kapanpun, lebih lagi AI jadi penolong untuk menulisnya, untuk memakai, atau sampai bisa daripada deepfakes and hoax, saya percaya apa dan siapa. Dan itu jadi masalah. AI tidak selalu adalah berkat. Lebih lagi ada orang yang takut tentang AI tambah pintar, seperti saya bilang itu akan mengubah segalanya, tetapi dengan kemampuan yang lipat ganda setiap 6 bulan 2 kali, seperti apa AI dalam 6 bulan? 1 tahun, 2, 3, 5 tahun depan, AI sudah punya kemampuan seperti apa? Dan ada orang yang khawatir dalam 10-15 tahun, AI tidak hanya lebih pintar daripada manusia dengan segala caranya, tetapi akan, itu nama singularity, satu saat memutuskan manusia bikin pusing, makan resources dan tidak pelihara bumi dengan baik. Dan apakah itu jadi awal dari punah manusia? Ada orang yang khawatir tentang AI sebagai existential threat. Nah, itu luar daripada topik hari ini, tetapi harus tahu ini bahaya. Karena itu belajar memakai itu dengan sebaik mungkin untuk mengerti batasannya, tidak bisa ini, dan sangat baik untuk ini. Nah, itu jadi dasar untuk mikir bagaimana pakai bahan diri sendiri. Bagaimana Anda akan tidak hanya belajar topik NPA, tidak hanya kerja multiplikasi dengan khotbah daripada orang lain, tetapi sekarang akan dengan warning, dengan perhatian, jangan buta percaya apapun yang didapat, tapi dengan kritis, dengan seperti satu orang bilang, saya juga harus bisa mikir, saya harus bisa evaluasi, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, tapi daripada itu dengan bahan Anda bisa mulai multiplikasi itu juga. Saya ke slide yang berikut. Oke. So, sekarang kami akan kepada bahan Anda, akan lihat untuk bagaimana upload file, akan ada penunjuk sebentar lagi, dan akan ulang dasar. Apa arti ulang dasar? Well, tadi Anda sudah ini. Well, kami akan ulang lagi, dan kami akan ulang dasarnya. So, akan dari bahan diri sendiri, apa garis besar, apa pelajaran, apa yang renungan, atau PA-nya lebih dalam, kutipan, dan seterusnya. Lebih daripada itu, Anda akan bisa lanjut. Tidak hanya yang sederhana itu, tetapi yang lebih kreatif. And lebih kreatif seperti apa? Well, tadi sudah lihat daripada yang khotbah Bu Yulia, 30-an cara. Well, untuk sekarang, lanjut dan lebih kreatif akan berarti seperti ini. Ada 25 hal. Bisa ringkasan khotbah, bisa bikin flip, bisa untuk pokok-pokok doa, kalau mau coba poesi, dan intinya, dan seterusnya. Mau untuk umur remaja, sekolah minggu, dan ini tergantung Anda. Minimal lihat apa aplikasi untuk bikin blog, untuk line-line. Dan ada berapa banyak line dan share dalam kelompok Anda. Saya baru bikin drama kecil. Ternyata saya sudah punya dan seterusnya. Karena apa? Secara dasar, bagian ini, project ketiga adalah project Anda. Silakan kreatif dengan itu, and tugas itu, bahan Anda, sekarang coba multiplikasi. Dan ingat, tak mungkin, maaf lagi, akan selesai semuanya. Ini hanya untuk mulai prosesnya. Ini hanya langkah-langkah pertama, dan lebih-lebih lagi, bahan yang you pakai, you bisa besok pakai lagi, dan lagi bahan yang lain. Kalau sudah bisa untuk satu khotbah,
bisa untuk khotbah yang sudah lewat, bisa untuk khotbah yang akan datang. Dan nanti di bagian keempat, waktu dan hanya closing statement akan mikir dengan skills dan praktis dan contoh dan pengalaman baru ini, dengan kemampuan untuk komunikasi dengan AI, untuk punya satu assistant, saya berani bilang satu mitra, satu co-pekerja, co-worker, Anda akan bisa lakukan apa? Well, ini langkah pertama untuk bisa punya mitra assistant yang akan mendampingi Anda untuk bahan Anda. Lagi, project ini adalah project Anda, and silakan nikmati. Saya sudah selesai bagian ini. Sekarang hands-on, bagian berikut. Yang keempat, ini akan jadi akhirnya. Saya akan omong 3 topik. Saya tidak akan omong terlalu panjang, tapi topik pertama itu strategi. Strategi ada 2 sisi daripada itu yang saya rasa sangat penting. Dari satu sisi, strategi itu akan jadi langkah berikut untuk belajar. AI dan strategi prompting. Yang you belajar itu hanya satu, itu berfokus, itu satu cara, satu pola. Tapi akan bersama belajar 6 strategi yang lebih dalam lagi, yang akan sangat menolong untuk bisa menggali, bisa membuat jawaban dari AI sesuai dengan keinginan Anda. Dan so Anda baru belajar. Itu seperti setir. Sudah belajar, kiri, kanan, rem, mungkin gas sedikit. Tetapi saya jamin you belum kepada jalan tol. You masih sedang keliling seputar kampung Anda. Tapi seperti apa untuk perjalanan kepada kota atau provinsi yang lain? AI dan strategi prompting itu omong tentang kebutuhan untuk mikir dan belajar apalagi yang saya perlu tahu tentang AI. Bagaimana lagi saya bisa memakai AI? So, kata strategi itu untuk langkah berikut Anda. Satu sisi. Tapi saya akan kembali kepada itu nanti. Saya mau omong strategi bagian kedua. Dan untuk saya yang paling penting, strategi seputar khotbah Anda. Kalau Anda sekarang punya skill, Anda sekarang punya pengalaman, dan Anda punya hasil multiplikasi. Bagaimana memakainya? Apakah untuk sekolah minggu sekarang itu akan terintegrasi dengan khotbah? Apakah kelompok sel dapat satu panduan dengan ringkasan beberapa pertanyaan yang sangat tepat? Apakah ada kelompok PA yang setiap minggu mendalami hasil daripada khotbah? Mulai mengerti strategi khotbah bisa jadi bisa jadi jantung dasar daripada hidup kerja. Firman yang hidup, tidak hanya lahir mati dalam sejam hari Minggu. Bagaimana strategi Anda untuk memakai bahan terkait dengan khotbah? Renungan. Dan itu alasan ada kata kedua, calendar. Kalau mulai mikir tentang strategi, ada taktik, ada cara, ada apanya, tapi calendar ngomong tentang kapannya. Seakan hari Minggu khotbah. Karena itu 3 hari sebelumnya di sosmed akan ada 2 kutipan dan akan ada 1 ilustrasi. Hari Minggu khotbah. Setelah itu akan ada potongan pertanyaan refleksi dan seterusnya. Itu omong tentang strategi and calendar. Calendar sering muncul kalau omong tentang social media. Semua orang yang punya social media yang di-manage, diolah dengan baik, akan bikin content calendar. Misalnya sebulan. Dan setiap Senin, kirim kutipan. Setiap Selasa, kesaksian. Setiap Rabu, video kecil. Setiap Kamis akan ada satu lagi, dan seterusnya. Dan so kemampuan untuk planning, merencanakan apa yang akan disampaikan, kapan dan bagaimana, itu omong tentang calendar.
Strategi itu bagaimana pakai waktu dan kerangka waktu untuk bahan disampaikan dengan paling efektif. Lebih daripada itu, kalau mulai series khotbah, bukan khotbah sejenis khotbah kangaroo. Nah, kangaroo khotbah itu bukan khotbah yang gaya Australia. Mungkin ada, tetapi kangaroo khotbah omong tentang khotbah setiap minggu, plop, plop, lompat dari sini ke sana. Dalam sebulan, apakah ada series seperti expository, kitab Yunus, 4 minggu, pasal per pasal. Kalau seperti itu, dah hanya ada calendar, preaching calendar, calendar untuk khotbah, tapi dalamnya dan antara setiap minggu yang mengkaitkan setiap minggu, bahan multiplikasi yang Anda baru mulai bisa bikin, bisa punya renungan tak hanya 7 hari, sebulan. Bisa punya aktivitas, bisa punya untuk WhatsApp group. Setiap hari kirim kutipan. Bisa mulai firman jadi lagi motor untuk hidup gereja. Calendar. Atau misalnya, kemarin saya ikut seminar tentang pemuridan. 2 bulan. Setiap minggu ada topik terkait dengan pemuridan. Mungkin setiap minggu itu orang yang lain. Tetapi yang mengkaitkan setiap khotbah dan setiap minggu itu karena sekarang bisa multiplikasikan khotbah-khotbah itu. Dari transkripnya ringkas, dari transkripnya diskusi, transkripnya clips untuk social media. Daripada transkrip, saya bisa bikin berapa banyak hal untuk anak, pemuda, dan kelompok sel atau lansia. Semua sedang belajar bersama tentang pemuridan. Lebih daripada itu, multiplikasi saya bisa bikin satu booklet yang merangkum dan menggabung booklet kecil, PDF, yang 8 minggu itu. And sebagai puncak, Sabtu terakhir ada seminar sehari. And waktunya itu setiap jam ada 2 dari topik yang digabung bersama. Dan itu jadi satu aktivitas lagi calendar yang khotbah multiplikasinya digabung kepada event yang baru. Lebih lagi kalau itu dipakai untuk membuat curriculum dan seterusnya. Tapi calendar omong tentang apa yang disampaikan kapan, dan itu kembali kepada strategi. Apa strategi khotbah Anda? Jadwalnya, isinya, dan seterusnya. Dan saya rasa itu yang hal terpenting kalau ngomong tentang multiplikasi khotbah, lebih lagi satu workshop. Harus mulai mikirkan penggunaannya. Tidak hanya punya skill, tidak hanya tangan diri sendiri, dan pengalaman, dan syukur untuk itu. Itu luar biasa, dan itu langkah pertama untuk, itu pertanyaan, persiapan mana? Arah mana? Arah dan taktik atau cara omong tentang strategi. Kapan dan menjadwalkan itu calendar. Yang kata terakhir yang saya coba menyampaikan sedikit itu tentang multimedia. Tadi sengaja Anda pakai Perplexity dan pakai text. Ada beberapa yang juga pakai Claude. Bisa selain itu pakai Bing, bisa pakai OpenAI, dan jujur ChatGPT bisa lebih fun dan lebih hebat lagi. Sedikit sulit untuk share, dan ada berapa tingkat, ada 3, 5, 4, and so on. And seperti tadi, ini hanya awalnya, tapi text. Nah, sekarang ada namanya multimodal. Berapa banyak AI yang untuk image, untuk audio. Dan so dengan khotbah, saya bisa bikin kutipan dan itu dijadikan podcast. Dengan khotbah, saya bikin ilustrasi, tidak hanya PowerPoint, tapi untuk 5 pelajaran ini, saya mau satu ilustrasi, dan itu jadi bahan social media. Dan so multimedia, dan ada AI yang mendamping DALL-E atau diffusion, stable diffusion, and lain yang sangat menolong untuk bikin images. And kemarin kami untuk Yunus dan seharusnya saya menunjukkan contoh, tetapi Sabda punya Alkitab GPT
di ChatGPT-4 itu satu prototype untuk bagaimana saya bisa hanya PA tapi saya dapat images. And Yunus, waktu dikeluarkan daripada ikan, wah, gambar sesuai dengan imajinasi daripada AI, cukup lucu, bagus. And seterusnya, sebagaimana multimedia bisa dipakai untuk menafsir, mengilustrasi, atau menambah sisi yang beda, tambahan kepada khotbah Anda. Kalau sudah mulai mikir dan sampai kuasai dan mahir dengan teks, bisa pakai AI text untuk bikin prompt yang lebih baik untuk multimedia. Ternyata ada satu tingkat untuk saya bukan orang yang bikin prompt, tapi saya tanya AI untuk bikin prompt yang lebih baik lagi. Dan seterusnya. Ini satu yang sedikit seperti conversation. Kau lihat dua anak SD, wah ngobrol rame-rame. Lihat dua remaja. Topiknya bisa lebih dalam, bisa serius atau lebih lucu lagi. Dua orang dewasa, AI sudah punya kemampuan untuk setiap umur. Dan saat ini baru langkah-langkah pertama. Baru belajar tentang bagaimana pakai AI text. Tetapi pelan-pelan akan tambah umur pengalaman, umur pengertian, and skill, dan akan bisa punya new opportunities bersama new methods, kesempatan dan cara yang baru. Dan itu alasan belajar ini penting, tapi lebih lagi multimedia. Dan akan ada suatu saat tidak hanya AI dan strategi, tapi AI dan media. Dan itu akan dijadwalkan dalam bulan yang berikut sebagai informasi, bukan workshop. Oke, waktu jalan dengan cepat, so saya akan lagi bilang kata strategi. Calendar and multimedia, ada langkah yang berikut. Lebih lagi, apakah langkah Anda? What is your next step? Rencanakan itu, doakan itu, and rencanakan itu. Dalam bahasa Inggris ada actually orang yang sedikit melucukan and suka main kata dan bilang, well, next step itu play, main. Daripada itu, pray and plan. Dan dari satu sisi saya akan setuju. Dalam arti ini, eksperimentasi, coba. Berbicara dan diskusi. Next step, saya tidak tahu persisnya akan apa untuk Anda, tapi pasti perlu belajar, terus explore terus, dan share hasilnya seperti tadi. Saya dapat encouragement, hiburan daripada orang yang bilang, gaptek, ternyata bisa. Orang yang bilang, saya sudah pernah pakai ChatGPT, ini beda sekali. Atau orang yang sudah pengalaman AI untuk kerjanya, sekolah ajar, tapi tidak pernah dalam hidupnya mikir AI untuk PA, AI for God, dan daripada semua ini, fakta. AI ada terus akan mengubah segalanya. Deal with it, belajar. Next step apa? Sampai AI for God. Sudah belajar, mimpin. Sudah melayani, ajarnya. And daripada itu saya harap itu memberi Anda satu fokus yang baru. Okay? So, what is your next step? Apa langkah berikut? Mungkin akan ikut yang ini, saya harap yes. Dan juga seperti ada orang lain yang bilang tadi, saya akan ajak generasi muda, saya akan mengajar mereka. Minimal next step itu doa untuk hikmat, belajar baik-baik, dan doa untuk ada hati melayani. Terima kasih untuk tangan Anda, waktu Anda, dan untuk saya harap akan berikut pelayanan yang muncul dari ini. Saya harap khotbah-khotbah Anda akan dimultiplikasi dan jadi berkat. Firman akan terus-menerus berkembang di dalam gereja Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih.